Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat semuanya, sehat selalu. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan yang sering, dan tetap jaga jarak. Ya, ini. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yang kesekian kalinya. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Neti tidak panjang-panjang, cuman ingin memberikan penjelasan sedikit yang berkaitan dengan tes akhir semester, yaitu latihan akhir semester 1, khususnya di sini yang B, urean. Karena apa? Saya masih melihat dari hasil pekerjaannya itu masih banyak yang kurang tepat. Oleh karena itu, Bu Neti pada pagi hari ini memberikan penjelasan, dan kalian saya berikan tugas modulnya tolong untuk disiapkan, dan sekaligus penanya apabila ada yang perlu diperjelas silahkan langsung di modulnya itu diberi coretan atau tambahan-tambahan yang perlu, yang berkaitan dengan apa yang Bu Neti jelaskan ini, sehingga kedepannya kalian tidak lupa. Ya, ini. Jadi sekali lagi modulnya semuanya disiapkan, yaitu latihan akhir semester 1. Ada kurang lebih 5 soal. Ya, ini yang saya mengerti kalian banyak yang sudah bisa, tapi ada beberapa yang perlu dijelaskan. Baik, tidak usah terlalu lama. Nomor 1, sebutkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masa demokrasi terpimpin. Ya, saya kira semuanya sudah banyak yang betul. Cuman di sini ada yang perlu Bu Neti tegaskan, yaitu tentang Nasakom. Nasakom ini singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunis. Nasionalisme atau nasional itu diwakili oleh Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, yang berjiwa nasionalis. Kemudian yang kedua, agama, yang diwakili oleh NU, Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga adalah komunis, yang diwakili oleh PKI. Jadi Nasakom ini sebenarnya adalah 3 organisasi ini yang oleh Presiden Soekarno diupayakan untuk membentuk kabinet atau pemerintahan supaya kuat, supaya adil. Itu bagaimana caranya? Oleh karena itu, dia atau Presiden Soekarno itu jadikan 3 partai politik ini sebagai 4 partai politik ini sebagai kakinya. Ya, jadi semuanya dirangkul
ada nasionalis, ada agama, ada komunis. Meskipun nanti ada yang dibubarkan. Ya, ini. Jadi 3 partai politik ini dirangkul semuanya supaya dapat mendirikan kabinet atau pemerintahan yang kuat dan valid. Bukan berarti Pak Karno itu komunis tuh ya, bukan. Ya, ini. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang kedua yaitu ini pada masa demokrasi terpimpin MPRS itu diangkat oleh presiden. Padahal kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 MPR itu diangkat lewat pemilu. Ya, yang milih adalah rakyat. Karena MPR itu atau MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi di situ suaranya adalah suara rakyat. Sehingga pemilihannya itu adalah rakyat lewat sebuah pemilu. Tapi pada masa demokrasi terpimpin ini justru dipilih oleh presiden. Jadi anak-anak, kenapa pada masa demokrasi terpimpin itu banyak dilakukan penyimpangan seperti ini dan masih banyak lagi nanti? Pada dasarnya Presiden Soekarno itu mengartikan terpimpin di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu secara salah, sehingga jadilah seperti ini. Pemerintahan terpusat di satu tangan, yaitu tangan presiden, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama masa demokrasi terpimpin itu banyak yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyimpangan yang ketiga, DPAS ini juga ditunjuk oleh presiden, diketuai oleh presiden. Ya, padahal tugas DPAS itu memberikan jawaban, ya, pertimbangan atau jawaban bila presiden mengajukan pertanyaan, mengajukan kesulitan, pertanyaan. Nah, yang membantu memberikan jalan atau solusi atau jalan keluar itu adalah DPAS. Tapi ini diketuai sendiri, diangkat sendiri, takon-takon dewi, dijawab-jawab dewi. Nah, itu yang jelas salah, ya. Berikutnya yang keempat, DPR, Dewan Pertimbangan Rakyat gotong royong. Ini pemilihannya sudah betul, yaitu lewat pemilu yang pertama tahun 1955 yang berbarengan dengan pemilihan Dewan Konstituante, yaitu Dewan Perancang Pembuat Undang-Undang Dasar, ya, yang dibebankan kepada Dewan Konstituante. Tapi sayang
Dewan Konstituante tidak mampu melaksanakan tugasnya dan akhirnya melakukan reses selama-lamanya, meninggalkan tugasnya, dan tidak pernah terjadi pembuatan undang-undang dasar yang baru. Sebaliknya, DPR-GR pada akhirnya dibubarkan juga oleh Presiden. Padahal perlu kamu ketahui, DPR dengan Presiden itu kedudukannya seimbang, sejajar. DPR tidak bisa membubarkan Presiden, memberhentikan Presiden. Sebaliknya, Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Tapi yang terjadi pada waktu itu, DPR dibubarkan oleh Presiden. Apa yang menjadi masalahnya? Yaitu pada saat Presiden Soekarno menyampaikan RAPBN-nya, oleh DPR-GR ditolak. Oleh DPR-GR ditolak, sehingga dianggap mempersulit kebijakan Presiden. Oleh Presiden, DPR-GR dibubarkan. Ini jelas menyalahi dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tentang GBHN. GBHN dalam Undang-Undang Dasar 45 disusun oleh MPR, ya. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin, GBHN itu disusun, diambil dari pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno atau pidato Presiden Soekarno pada saat peringatan 17 Agustus tahun 50 yang dikenal dengan manifesto politik, disahkan menjadi GBHN. Sehingga ini juga menyalahi dari Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden itu diangkat seumur hidup. Padahal di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, Presiden dijabat selama 5 tahun dan bisa atau sesudahnya bisa dipilih kembali. Ya, ini. Sehingga ini juga menjadikan penyimpangan. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, kita pelajari, ini juga lemah. Ya, pasal 7 UUD 45 ini lemah. Terutama kalimat yang sesudahnya boleh dipilih kembali. Berapa periode? 1kah, 2kah, 3kah periode? Tidak dibatasi. Sehingga pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto itu sampai 5 periode. 5 kali 5 tahun, 30 tahun. Ini Presiden Soeharto itu sampai ke tahun ke-7. Ya, tahun ke-7. Jadi hampir 35 tahun berkuasa. Secara hukum memang atau secara konstitusi memang tidak salah. Ya, karena itu tadi bunyinya, memiliki jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali tanpa dibatasi berapa periode lagi. Beda dengan sekarang, setelah UUD 45 pasal 7 diamandemen.
Ya, ini Presiden Republik Indonesia memiliki masa jabatan 5 tahun dan dipilih kembali hanya untuk 1 periode. Jadi di era sekarang ini Pak Jokowi itu cuma punya 2 periode. Periode yang pertama sudah, nah sekarang periode yang kedua. Tahun 2024 itu ada pemilihan lagi. Pak Jokowi sudah tidak boleh menjabat sebagai presiden. Misalnya kamu bertanya, "Lu Bu, kalau misalnya rakyat menginginkan, rakyat kepingin Pak Jokowi lagi, yaitu harus dimusyawarahkan terlebih dulu." Ya, ini dari musyawarah itu pun masih banyak yang harus dilakukan, seperti mengamandemen lagi pasal 7. Ya, misalnya ya, bisa dipilih kembali 1 kali periode, dan khusus Pak Jokowi ini diperpanjang lagi, misalnya seperti itu. Berarti harus diamandemen. Ya, ini pasal 7 diamandemen dulu, baru nanti Pak Jokowi ini diangkat lagi bisa. Tapi kalau tidak diamandemen, tidak bisa. Gitu. Kemudian ini yang aneh, biasanya sidang MPR itu dilaksanakan di gedung DPR. Tapi pada waktu itu sidang MPRS dilaksanakan di kota Bandung. Kemudian berikutnya nomor 2, mengapa Super Semar dijadikan tonggak lahirnya Orde Baru? Jadi dengan Super Semar, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan menjaga wibawa pemerintah. Pemberian Super Semar ini ternyata dalam perjalanannya justru menjadi dualisme kepemimpinan, seperti yang Bunda ditanyakan pada ulangan kemarin itu. Jadi maksudnya dualisme kepemimpinan itu, dengan Super Semar ini jadi ada 2 pemimpin, Soekarno sebagai presiden yang sah, Soeharto sebagai pengemban Super Semar yang juga diberikan mandat luas. Ya, ini oleh karena itu jadilah ada 2 pemimpin. Tapi pada akhirnya setelah rakyat bisa membedakan mana yang mampu memimpin dan yang tidak, akhirnya mengusulkan kepada MPRS untuk dimusyawarahkan dalam sidang MPRS. Kemudian nomor 3, apa yang kalian ketahui tentang Partai Apudeti? Partai Apudeti itu adalah salah satu partai yang ada di Timor Leste sekarang ini, atau Timur Timur. Partai ini yaitu yang ingin sekali masuk ke dalam NKRI, berintegrasi dengan NKRI, lepas dari bangsa penjajahnya, dalam hal ini adalah Portugal.
Kenapa bisa begitu? Karena sejak awal pendukung Partai APODT ini mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, hubungan yang baik secara historis, etnis, maupun geografis dengan bangsa Indonesia. Alasannya itu. Makanya dia ingin bergabung, ingin menjadi satu dengan NKRI. Kemudian dekon, apa yang dimaksud dengan dekon atau deklarasi ekonomi, yaitu adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialis, mencapai tahap ekonomi sosialis. Ya, ini jadi monopoli, kemudian yang berjiwa liberal, kapitalis itu dihapus atau dihilangkan, diganti dengan sistem sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis itu negara yang memegang kekuasaan penuh, ya, negara yang memiliki kekuasaan penuh, pihak swasta tidak ada. Kurang satu, apa perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Kalau demokrasi liberal itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga negara, yang diterapkan di Indonesia tahun 50 sampai tahun 59, dan ternyata masa demokrasi liberal itu tidak membawa politik ekonomi bangsa Indonesia menjadi lebih stabil, tapi malah menjadi pemerintahan yang mengalami disintegrasi atau menjelang menuju perpecahan. Kemudian diganti dengan demokrasi terpimpin, ya. Namun Presiden Soekarno mengartikan terpimpin itu secara mutlak, ya, sehingga demokrasi yang dilaksanakan mulai tahun 59, sejak dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli sampai tahun 65 juga tidak membawa kestabilan. Justru yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan seperti yang Bu Neti sampaikan pada awal tadi. Itu. Jadi sekali lagi ya anak-anak, kurang lebihnya yang bisa Bu Neti sampaikan ini. Jangan lupa pesan Bu Neti, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan tetap jaga jarak. Terima kasih. Salam kangen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.